Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna radha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih berada di atas jalannya. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat beliau dan orang-orang yang ikut mereka sampai hari kiamat. Itu 4 waktu yang ada. Kita lanjutkan pelajaran kita, kajian rutin kita masih di kaidah Al-Quran dalam kehidupan manusia. InsyaAllah masuk kaidah yang ke-7. Itu adalah surah At-Taubah ayat 91. Namun sebelumnya kita akan baca dari ayat 90 dan 91 karena ini saling terkait agar kita memahami apa keterkaitannya, karena terkait dengan kisah dalam perang Tabuk. Datang banyak di antara mereka minta uzur tidak ikut berperang. Allah Subhanahu wa taala firman, wa ja'al mu'adziruna min al-a'radi liyu'dhana lahum wa qa'ada alladhina kadzabu Allah wa rasulahu sayusibu alladhina kafaru minhum adzabun alim. Dan datanglah orang-orang Arab Badui yang meminta uzur agar diberi izin tidak ikut berperang. Adapun yang mendustakan Allah dan Rasulnya tinggal diam saja, maka kelak orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Ini ketika banyak di antara mereka datang minta uzur tidak ikut berperang. Maka lanjutan ayatnya dalam ayat 91, laysa 'alal du'afa'i wa 'alal marda wa la 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna kharaj idza nasahu Allah wa rasuluhu. Di sini maka Allah memberikan uzur kepada mereka yang tidak ada kemampuan, tidak ada dosa atas mereka bagi orang yang lemah serta orang-orang yang sakit dan orang-orang yang tidak mendapatkan harta yang bisa diempatkan. Tapi di sini ada syaratnya, diberi uzur oleh Allah, ya, ada syaratnya. Apabila mereka nasahullah, apabila mereka berlaku ikhlas, ya, ikhlas hanya semata karena Allah. Artinya mereka punya niat tulus, ikhlas untuk ikut berperang, tapi mereka punya uzur. Banyak kan minta uzur tidak ikhlas, hanya untuk mencari alasan. Ya, demikian. Maka di sini Allah memberikan pujian kepada mereka yang mendapatkan uzur ini tidak pantas untuk dicelah, dihardik. Iya. Karena Allah mengatakan ma'alal muhsinina min sabil. Ini menjadi syahid. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini dia masukkan sedikit kita bahas
Ini tentang peristiwa dalam perang Tabuk, yang mana perang itu sungguh luar biasa. Ya, harus mengeluarkan seluruh harta, kemampuan, di mana perjalanan, persediaan yang sedikit, panas terik. Maka ketika nampak seperti ini, ada keadaan seperti ini, maka para ulama tafsir menjelaskan bahwa nampaklah wajah asli manusia ketika itu. Ada dua kelompok. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada orang yang mencari-cari alasan untuk menghindari perang, tidak mau ikut berjihad. Berbagai macam alasan dikemukakan. Dan ada juga orang-orang yang benar-benar minta uzur untuk tidak ikut berperang karena sebab di antara mereka tadi jelaskan ada yang lemah dan sakit dan tidak punya harta. Karena ada mas kalian, ada kita paham bahwa orang-orang mencari alasan itu ada dua. Ada betul-betul memang dia uzur syar'i, ada hanya untuk mencari alasan untuk menghindar. Ini bisa kita pahami. Maka di sini para ulama menjelaskan kepada kita bahwa masalah terbesar dalam menghadapi segala persoalan hidup atau perkara ibadah itulah bukan tidak mampu kita melakukan, tapi karena hati kita tidak jujur. Ya, seseorang kadang mencari 1001 alasan. Pertemuan yang lalu bahwa kita tahu bahwa hati seorang itu bisa berbohong atau dusta. Hanya orang yang tahu. Bisa saja alasannya itu benar, atau alasan dibuat-buat, atau hanya topeng kemalasan. Ya, karena kerusakan pertama yang menimpa manusia, kata para ulama, ketika mereka mulai mendahulukan, membenarkan hawa nafsunya dengan berbagai macam alasan. Ini kadang kita dihadapkan ketika beribadah, banyak saja alasan untuk tidak beribadah. Contoh kajian seperti ini, sebenarnya banyak di antara kaum muslimin punya waktu, punya kesempatan, tapi toh cari 1001 alasan untuk menghindar. Ini banyak. Maka jangan sampai kita hanya mencari alasan untuk menghindar dari ketaatan. Makanya kadang dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan kita sibuk mencari nafkah, alasan sibuk mencari nafkah, lupa mendidik anak. Alasan sibuk kerja, lupa mendidik istri. Padahal kita mampu. Ataukah nanti saja belajar agama kalau saya sudah tidak sibuk, padahal dia tidak sibuk. Ataukah nanti ada waktu luang, saya belajar mengaji, saya belajar baca Al-Quran, atau nanti banyak alasan. Ini apakah betul alasannya jujur karena Allah? Sebab seringkali kita tidak pernah kekurangan waktu. Ini realnya mas sekalian, kita tidak pernah kekurangan waktu. Yang kurang adalah skala prioritas. Saya mulai kembali, kita Allah berikan waktu, tidak pernah kurang waktu kita. Pasti semua kegiatan kita lakukan, bahkan banyak waktu yang low. Cuma yang kurang adalah skala prioritas, yang mana didahulukan, yang mana paling dipentingkan. Ini yang kurang. Ya, bahkan kita sanggup berjam-jam dipegang bosan, ya kan? Berjam-jam duduk, entah apa yang dilihat tanpa sadar 1 jam. Tapi ketika 15 menit atau bahkan 5 menit membaca Al-Quran, ya sudah tutup.
Bukan kita sudah punya waktu ketika itu, tapi toh banyak alasan. Maka ini jemaah sekalian, hal ini banyak orang yang ingin hasil atau nilai yang besar tapi tidak mau berkorban. Ingin masyarakat baik tapi tidak mau terlibat memperbaikinya. Ingin membentuk generasi akhlak yang berakhlak, yang beragama, tapi tidak menjadi contoh yang terbaik. Maka jangan menjadi ahli sohibul alasan, ma'zur. Ya, karena sejarah tidak dibangun oleh orang-orang yang selalu mencari alasan. Sejarah, ya, keperadaban dibangun oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Maka dalam ayat selanjutnya sini paham sekalian, ya Pak sekalian, agar kita mudah memahami apa maksud ma'al muslimin sabil, apa maksudnya. Contoh gini, agar mudah memahami. Ada kecelakaan, nggak ada yang menolong, diangkatlah orang. Bagaimana dia berusaha menolong atau tenggelam, ya berusaha menolong, tapi ya kata Allah nyawanya tidak tertolong, dia meninggal. Rame-rame masyarakat setempat menyalahkan orang tersebut. Dipahami? Atau kesalahan dokter, dia berusaha operasi, ya berusaha menyelamatkan hidup seseorang yang sakit, tapi kata Allah tapi mendahului, tidak bisa selamat. Yang disalahkan siapa? Dokter, tidak bisa selamatkan. Maka orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik, ternyata hasilnya di luar ekspektasi kita, maka tidak pantas untuk dicela, tidak pantas untuk dihina. Makanya Allah berfirman, ma'al muslimin sabil. Tidak ada jalan untuk mencela orang yang berbuat baik, sebagaimana orang-orang yang minta uzur tidak ikut berperang, ya, karena Allah yang tahu hati seseorang. Nah, di sini jemaah sekalian, karena maka setelah Allah mengancam orang-orang yang beralasan palsu, maka Allah memuliakan orang-orang yang punya keterbatasan, orang sakit, orang tua, dan orang yang lemah. Mereka tidak berdosa ketika tidak ikut berperang, maka Allah ampuni mereka, tapi syaratnya ikhlas. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang memberatkan. Islam agama yang adil. Ya. Ada orang yang mampu menyumbangkan tenaganya tapi harta tidak ada. Ada orang yang mampu menyumbang tenaga tapi hartanya tidak punya tenaga. Ada cuma yang doa saja, ataukah hanya sekedar ilmu. Semua ada andilnya masing-masing. Semua bernilai di sisi Allah selama ikhlas. Maka ini jamaah sekalian, di zaman sekarang kita ini, kaitannya dengan ayat ini, semakin canggihnya teknologi, ya bukan karena teknologi yang kurang ataukah tidak ada peluang, tapi budaya yang sering kita dapatkan di tengah masyarakat kita, bahkan di keluarga kita, itu sering mencari-cari alasan, minta uzur. Uzurnya bukan syar'i, tapi uzurnya untuk menghindar. Ini banyak. Maka yang seperti ini tidak ada maaf, tidak ada maaf. Tapi ketika mendapatkan orang yang sudah berusaha maksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu atau mengisikan sesuatu, ternyata hasilnya tidak sesuai, maka kebanyakan apa yang terjadi? Dicela. Contoh,
dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Sekarang rame-rame jalanan diposting rusak, di mana-mana rusak. Jangan dikira pemerintah tinggal diam. Memahami? Ya, jangan dikira pemerintah itu tidak ya menghiraukan. Ya, banyak di daerah kita luar biasa jalanan rusak. Siapa yang dicela? Pemerintah sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memperbaiki jalan. Begitu. Makutumir, ya kan? Tidak pantas keluar kata-kata ini. Artinya apa? Orang yang sudah berusaha berbuat baik, tapi hasilnya di luar ekspektasi kita, ya, beri uzur. Sebagaimana Allah memberi uzur orang-orang yang minta izin tidak ikut berperang. Dimahami ini? Itulah ya katanya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang suami atau bapak bangun sebelum terbit matahari, bekerja, memeras keringat diperas, menahan lelah, menahan bahkan caci makian atau bertaruh nyawa, ya, uang yang dibawa kadang pulang kadang tidak mencukupi, anak rewel minta beli ini beli itu, kadang tidak bisa mampu membelikan. Maka apa yang terjadi ketika seorang istri menuntut lebih, padahal sudah berusaha, suami sudah berusaha semaksimal mungkin, maka suami tidak pantas untuk dicela karena dia sudah berusaha. Ma'al muslimin min sabil. Dipaham kaidahnya ini? Ya, demikian juga para istri ya sering kecapean mengurus anak, ya sering melayani suaminya, cuci, masak, mengurus psikologinya terganggu, sering penuh rasa capek ketika suatu hari rumahnya berantakan, tidak menyambut suaminya. Maka selalu harus paham keadaan. Dia sudah berusaha yang terbaik, cuma kadang-kala di luar batas kemampuan, maka kita beri uzur. Ya, demikian juga kita, seorang anak, supaya dia tambah pengetahuannya, dapat peringkat di kelas, kasih les sana kemari. Anak-anak nurut, sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan 3 kali sepekan ikut les, tapi hasil di kelas, di sekolah nihil. Apa kira-kira sebagai orang tua? Apa yang kita ucapkan sebagai orang tua? Apa katakan? Mau ketemu tuh? Ya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Maka apa terjadi? Ma'al muslimin min sabil. Hafal ayat ini. Jadi kan kaidah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tidak pantas untuk mencela orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Termasuk anak kita sudah berusaha, kita jangan celanya, kita bahkan dukung. Ini banyak kehidupan sehari-hari. Sebagai guru juga demikian. Sudah berusaha mengajar anak didiknya sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan menangis, tidak paham, bahkan kita tambah bodoh-bodohnya. Jangan. Yang pantas kita ucapkan adalah bagaimana mendukung dia, memberikan uzur. Ya, ma'al muslimin min sabil. Tidak ada jalan untuk mencela, menghina orang-orang yang sudah berusaha untuk berbuat baik. Ya sama, kita pengurus masjid berusaha untuk memperbaiki fasilitas, tapi toh banyak orang-orang yang mengkritik. Apa ini pengurus masjid? Kan kebanyakan demikian.
sudah berusaha. Ya, banyak orang diamanahi pekerjaan, ya diamanahi sebab pekerjaan, terus berusaha semaksimal mungkin, minta tolong, tidak ada yang mau bantu. Tapi ketika selesai pekerjaannya, ada yang kurang, oh semua ramai-ramai mencela, menghardik. Makanya tidak pantas sebagai orang beriman. Ma'al muslimin min sabil. Tidak ada celah jalan orang yang sudah berbuat baik untuk menghinakannya. Tadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata hasil tidak sesuai, maka orang-orang yang di luar harus memahami. Allah sendiri memaafkan, memberi uzur orang yang sakit tidak ikut berperang. Sama seperti juga kita sering mendidik anak kita, berusaha semaksimal, ya mengajarkan sholat, mengajarkan akhlak, adab, Al-Quran, namun anak tetap melakukan kesalahan. Apa kita katakan orang tua yang gagal? Tidak kan? Belum tentu. Hidayah di tangan Allah. Tugas kita hanya berusaha. Maka tidak pantas untuk menyalahkan. Artinya bahasanya ini, kalau ada seorang sudah bekerja dengan baik, berusaha semaksimal mungkin, tidak pantas kita menyalahkan siapapun. Istri kita masak, tiba-tiba rasanya asin, tiba-tiba rasanya hancur menunya, ya tiba-tiba kadang-kadang muncul respect, ya kan? Maka seperti ini, ma'al muslimin sabil, jangan dicelah apapun itu, ya. Karena sekarang ini masya Allah di sosial media sungguh luar biasa, penyakit sosial susah dihindari. Banyak orang yang suka mengkritik, tidak ada kerja, ketika disuruh kerja tidak bisa, tapi ketika orang bekerja selesai dikritik, la ilaha illallah. Banyak orang yang pandai mengajukan ya usulan, tapi ketika kerja tidak bisa, ketika selesai malah mengkritik balik. Yang seperti ini tidak pantas, ya. Semuanya, pengurus masjid bekerja dicela, guru mengajar dicela, orang tua mendidik anaknya dikatakan gagal, ya istri di rumah dicela, semua pintar mengkritik sekarang. Itu realita. Maka ma'al muslimin min sabil. Maka ini jamaah sekalian, jangan kita menjadi hakim atas pekerjaan orang sebelum mengetahui apa beban mereka yang pikul, ya. Baik. Makanya terakhir jemaah sekalian saya ingatkan, maka kadangkala memang kondisi seseorang, kita sering mengatakan saya sudah berusaha semampu saya, ya, tapi itulah kemampuan, pasti banyak kekurangan. Maka yang seperti ini pantas untuk dipuji, tidak layak untuk dicela meskipun banyak kekurangan. Maka Allah mengatakan, jika engkau telah berbuat baik, jangan terlalu sibuk mencari pengakuan manusia. Cukuplah Allah yang mengetahui perjuangan kita, perbuatan kita. Manusia mungkin melihat hasil, tapi Allah melihat prosesnya. Manusia melihat keberhasilan, tapi Allah melihat keikhlasan yang ada dalam hati seseorang hamba. Maka di sini jamaah sekalian, sebagai penutup dalam ayat ini, ma'al muslimina min sabil, tidak ada jalan sedikit pun untuk mencelah mereka yang sudah berbuat baik. Ketika seorang suami, seorang ayah telah berusaha keras, ibu sudah rela berkorban, guru rela mendidik, seorang pemimpin bekerja dengan baik, ketika seorang dai
berdakwah, berusaha menyebarkan agama yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu semua ini dilakukan dengan ikhlas sesuai kemampuan yang dimiliki, maka Allah berfirman, ma 'alal muslimin min sabil. Karena di hadapan Allah ukuran utama bukanlah kesempurnaan hasil, tapi kesungguhan niat ikhlas. Ya, di sini jamaah sekalian, selama kita telah berbuat baik, penilaian manusia tidak kita butuhkan. Ingat, selama kita telah berbuat baik ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mencari penilaian manusia, karena penilaian manusia tidak akan mengubah penilaian Allah Azza wa Jalla. Yang paling utama adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas di atas setiap langkah, ya, dan amalan ibadah kita. Ya, sebagaimana kisahnya perang Tabuk, ada orang-orang munafik minta uzur karena tidak mau ikut berperang, ini dicela oleh Allah. Ada orang-orang yang betul ikhlas tapi tidak punya kemampuan, maka Allah mengampuni, memberikan uzur, tidak pantas untuk dicela. Terus ini dipahami, ya, kayak ini jemaah sekalian, sungguh faedah kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah, ini perkaranya yang remeh, tapi sungguh luar biasa faedahnya. Pertama mulai dari diri kita sendiri, ya, keluarga dan masyarakat. Allah alam bisawab. Kita cukup dulu ini.